bersama saya Meli Hartati dan kita akan mengundang bintang tamu kita yaitu Kak Stephanie Angelina Putri. Halo Kak Stephanie, apa kabar? Baik. Oke Kak Stephanie, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Kak? Baik, perkenalkan saya Stephanie Angelina Putri. Saya mahasiswa dari STKIP Persada Khatulistiwa Sintang dan saya mengambil program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Sebelumnya terima kasih ya Kak telah hadir di podcast kita pada hari ini dan terima kasih telah meluangkan waktunya. Di sini kita boleh sharing-sharing sedikit Kak? Boleh. Oke, di sini kita akan sharing tentang perbedaan pertumbuhan, perkembangan dan kematangan. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apa sih yang Kak Stephanie ketahui tentang perbedaan pertumbuhan dan kematangan itu Kak? Yang saya ketahui tentang perkembangan, perbedaan dan kematangan itu adalah, kalau pertumbuhan itu kan bisa kita lihat dari keadaan fisik. Terus kalau perkembangan itu bisa kita lihat dari sifat dan kemampuannya. Terus kalau kematangannya tuh kita itu menunjukkan kalau anak itu siap enggak untuk melanjutkan ke jenjang sekolah yang berikutnya, seperti dari TK atau dari PAUD ke masuk ke jenjang SD, SMP, SMA, seperti itu. Oke, seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Kak Stephanie. Bisakah Kak Stephanie sebutkan aspek-aspek perkembangan pada anak usia dini itu beserta contohnya Kak? Oke, seperti yang kita ketahui ada 6 aspek perkembangan. Yang pertama itu ada perkembangan nilai, agama, dan moral. Nah, kalau contoh dari norma agama itu sendiri itu seperti menjalankan agamanya sendiri. Seperti kita menanamkan tuh misalnya, hari ini hari Minggu, yuk kita sekolah Minggu misalnya, atau ini hari Minggu nih, yang Katolik, Kristen tuh kita menjelaskan kalau hari ini kita tuh harus sembahyang ke gereja, misalnya seperti itu. Terus aspek yang kedua itu perkembangan fisik motorik. Nah, contoh motoriknya itu seperti anak yang sudah mengalami atau sudah pandai dalam hal berlari, melompat atau meloncat. Terus aspek yang ketiga ini ada perkembangan kognitif. Dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya aspek yang ketiga itu ada perkembangan kognitif. Kita bisa mengambil contoh tuh anak tuh sudah bisa mengenali atau mengenal warna, seperti itu. Terus aspek yang keempat itu ada perkembangan bahasa. Contoh yang bisa kita kaitkan dengan perkembangan bahasa itu adalah seperti bernyanyi. Ketika anak bernyanyi, dia akan mengenal suara dan mampu mengucapkan kata-kata, seperti itu. Terus di sini ada aspek yang kelima adalah perkembangan sosial emosional. Contohnya itu seperti mulai dibantu ulang. Aspek yang keempat itu adalah perkembangan bahasa. Aspek bahasa sebagai alat sosialisasi. Misalnya bahasa itu merupakan suatu cara untuk merespon orang lain, seperti itu. Nah, aspek yang kelima itu ada perkembangan sosial emosional. Contohnya itu seperti mulai mau dibantu dengan hal yang saat melakukan sesuatu. Maksudnya saat dia melakukan sesuatu tuh dia minta bantuan kepada kita yang lebih tua dari dia, seperti itu. Nah, sekarang aspek yang terakhir itu adalah perkembangan seni. Contohnya seperti mewarnai, menggambar, berkreasi dengan stik es krim. Nah, seperti itu, Kak. Oke, itulah keenam aspek perkembangan yang ada pada anak usia dini ya Kak ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Gimana sih contoh perubahan tingkah laku yang disebabkan karena kematangan itu Kak? Nah, di sini kan perubahan tingkah laku itu dilakukan karena kematangan. Contohnya itu seperti mampu memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, misalnya ini kan anak sedang bermain nih. Terus ada kawannya, biasa itu kan kalau anak-anak main itu kan biasanya tuh ada lah yang jahil-jahil dengan kawannya. Iya. Terus misalnya tuh ada dia jahilin kawannya sampai nangis. Itu kita tuh harus bilang kalau itu tuh enggak boleh jahilin kawan sampai nangis, seperti itu. Terus kita tuh harus membuat dia melakukan hal-hal yang baik, seperti itu. Iya, itulah contoh perubahan tingkah laku yang disebabkan karena kematangan ya Kak. Oke, baik, sampai di sini podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk Kak Stephanie yang telah meluangkan waktu untuk hadir bersama kita di podcast kita kali ini. Dan jangan lupa untuk saksikan podcast kita selanjutnya. Dadah! Dah!